Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDI Perjuangan memang saat ini penuh luka, tapi mereka akan terus menjadi banteng mengamuk yang tidak akan berkompromi dengan kelompok yang mereka anggap melakukan kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini kesan yang saya peroleh dari Rakernas kelima PDIP yang berlangsung 3 hari di Bali, 24 sampai 26 Mei lalu. Dalam Rakernas itu kembali diputuskan, Bu Megawati sebagai Ketua Umum Partai, jabatan yang sudah ia duduki selama sekitar 31 tahun terakhir. Namun keputusan itu nampaknya diambil karena PDIP sedang kembali berancang-ancang menjadi partai yang berposisi di luar pemerintahan. Sikap PDIP itu secara tegas terbaca dalam 17 sikap politik PDIP yang disampaikan Puan Maharani. Saya tidak akan bahas keseluruhan 17 sikap tersebut. Saya hanya akan mengutip sejumlah sikap yang penting untuk memahami posisi PDIP terhadap koalisi kekuasaan saat ini. Konsisten dengan suara keras yang disampaikan para petinggi PDIP seperti Megawati dan Hasto Kristianto di berbagai kesempatan, sikap Rakernas PDIP jelas-jelas menempatkan diri dalam posisi berseberangan baik dengan Presiden terpilih Prabowo maupun Presiden yang berkuasa saat ini Jokowi. Dalam pandangan saya, PDIP secara tegas menganggap Prabowo Gibran bukanlah pemenang pemilu. Di mata mereka, pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan pemimpin yang menang melalui sebuah pemilu yang curang dan didukung oleh sebuah mahkamah konstitusi yang bertindak melampaui kewenangannya. Di bagian paling awal dari 17 sikap politik PDIP, Puan menyatakan, pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dia secara khusus menyebut 5 penyebab keburukan tersebut. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, intervensi aparat penegak hukum. Ketiga, pelanggaran etika. Keempat, penyalahgunaan sumber daya negara. Dan kelima, masifnya praktik politik uang. Puan juga menyebut buruknya penyelenggaraan pemilu ini disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Selanjutnya PDIP menganggap putusan perkara Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan usia Capres dan Wapres telah melanggar batas kewenangan MK dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dengan rangkaian pernyataan ini, PDIP kembali mengulang tuduhan bahwa Prabowo menang dengan cara yang curang. Tuduhan ini sebenarnya sudah berulang kali dibantah dan dinyatakan tidak terbukti. Namun PDIP nampaknya sangat yakin dengan kesahihan tuduhan itu. Karena itu, seperti saya katakan, PDIP nampaknya menganggap pasangan Prabowo Gibran tidak layak menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. PDIP menganggap Prabowo Gibran dan pemerintah yang akan dibentuknya tidak memiliki legitimasi untuk memimpin Indonesia. Ini tidak berarti PDIP menolak keputusan KPU tentang hasil pemilu. Namun jelas PDIP menganggap keputusan tersebut diambil melalui proses yang tidak benar. Lalu apakah PDIP tidak akan bersedia bergabung dengan koalisi kekuasaan bila ditawari kubu Prabowo Gibran? Kalau kita mengandalkan 17 sikap politik PDIP itu, hampir pasti PDIP tidak akan bersedia. Dalam salah satu poin sikap politik tersebut, Puan mengatakan PDIP hanya akan melakukan komunikasi dan kerjasama politik dengan pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan reformasi, penegakan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Menurut saya, pernyataan itu adalah sebuah sikap tegas yang menunjukkan ketidaksediaan PDIP untuk bekerja sama dengan sebuah pemerintah yang dianggap mereka menang melalui sebuah pemilu yang buruk. Apalagi di bagian lain dikatakan pula bahwa PDIP menganggap pentingnya ada pihak yang menjaga keseimbangan dan kontrol bagi pemerintah yang berkuasa. Dan kata lain, PDIP mengisyaratkan arti penting oposisi, dan posisi itu mungkin sekali akan diisi oleh PDIP. Karena itu dari bacaan saya, sangat jelas PDIP membakar jembatan yang bisa menghubungkan mereka dengan pemerintah Prabowo. Mereka nampaknya memilih untuk berposisi sebagai partai di luar pemerintah yang akan melakukan kontrol terhadap kekuasaan Prabowo Gibran. Sikap ini terasa jelas di sepanjang Rakernas. Tema yang dipilih untuk Rakernas ini adalah kebenaran pasti menang. Kalimat itu saya rasa menyiratkan semangat PDIP saat ini.
Mereka merasa dicurangi dan karena itu mereka akan terus memperjuangkan kebenaran. Dua pidato Megawati di awal dan di akhir Rakernas tersebut, Jumat dan Minggu, punya arti penting. Selama ini ada berbagai berita bahwa sikap PDIP tidak pasti. Bahkan Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, mengatakan ia mendengar bahwa PDIP terbelah antara pihak yang tetap berkeras bahwa hasil pemilu tidak bisa diterima dan yang menganggap sebaliknya. Sylvester mengatakan itu ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan PDIP melebur ke dalam koalisi kekuasaan Prabowo Gibran. Kabar tentang keterbelahan internal PDIP memang nyaring terdengar. Saya rasa kalaupun memang ada pembelahan, hasil Rakernas ini menunjukkan bahwa yang akhirnya menang adalah pihak yang menganggap PDIP harus menjadi pihak pengontrol dan bukan berada di dalam pemerintah. Bu Mega memang sempat menyatakan bahwa akan mempertimbangkan kemungkinan kalau memang didekati oleh kubu Prabowo. Tapi pernyataan itu terkesan sekedar basa-basi. Secara umum sikap dia nampaknya adalah memerintahkan PDIP tidak berada di dalam pemerintahan. PDIP memang sangat jelas tersakiti dengan proses dan hasil pemilu 2024. Suara mereka di DPR turun signifikan. Capres mereka Ganjar yang tahun lalu berdasarkan rangkaian survei terkesan hampir pasti akan mengalahkan kedua penantangnya, ternyata justru berada di urutan buncit. Dan PDIP tidak mau menerima kekalahan itu sebagai hasil yang wajar. Mereka gigih berusaha membatalkan hasil pemilu, terutama Pilpres. Semua ini dijalani sampai yang terakhir di PT UN. Dan kini ketika kubu Prabowo memberikan isyarat tentang peluang terbentuknya sebuah koalisi besar yang bisa saja melibatkan semua partai, apakah tawaran itu akan diterima PDIP? Hasil Rakernas ini nampaknya memberi jawaban tidak. Banyak pihak memang sudah melihat bahwa PDIP tidak mungkin berada di kapal bersama Prabowo. Semua perilaku resmi PDIP menunjukkan potensi mereka menjadi oposisi. Bahkan di saat KPU mengadakan pengumuman final kemenangan Prabowo, Ganjar tidak hadir dengan alasan tidak mendapat undangan. PDIP memang belum pernah rasanya bicara soal Prabowo. Bagaimanapun sikap mereka terhadap Jokowi sangat jelas negatif. Padahal Jokowi adalah sahabat sangat dekat Prabowo saat ini. Para pimpinan PDIP sudah memberi isyarat bahwa Jokowi dan keluarganya sudah bukan anggota PDIP. Para pendukung Jokowi dalam pemilu lalu sudah berloncatan meninggalkan kubu Ganjar. Karena itulah suara PDIP tahun ini menurun dari 5 tahun yang lalu. Karena itu sangat wajar bila PDIP memendam kemarahan yang sangat. Dalam kedua pidatonya, Megawati memang tampil sebagai pemimpin dari kekuatan yang bersiap untuk perang. Dia menyerukan kepada semua kader PDIP untuk tetap berani dan maju di tengah berbagai intimidasi dan kecurangan. Megawati bahkan menyatakan tidak takut dijuluki provokator. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Ujarnya berteriak. Kalau ada yang bilang Bu Mega provokator, ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Tambahnya dengan suara tegas dan keras. Mega juga sempat terisak di tengah pidato politiknya. Dengan haru dia menyatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang masih memilih partainya sehingga tetap memiliki suara terbesar dalam pemilu. Dalam pidatonya, Megawati menyebut telah terjadi badai anomali karena kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Dia juga prihatin karena banyak pihak diam ketika sejumlah ahli hukum hingga masyarakat sipil menyuarakan soal kecurangan Pilpres. Megawati menganggap nilai reformasi di tanah air sudah hilang dalam sekejap. Dia menganggap etika moral dan hati nurani sudah mati. Megawati menganggap TNI Polri terlibat dalam politik praktis. Oleh karenanya, Megawati menyebut bahwa pemilu 2024 adalah kontestasi politik yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Seperti saya katakan di awal, PDIP adalah banteng terluka yang sudah dan akan terus mengamuk. Kita harapkan saja sikap ini akan menjadikan PDIP menjelma menjadi kekuatan oposisi yang kritis, objektif, dan menjadi kekuatan kontrol yang efektif bagi pemerintah. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya bila kita gunakan akal sehat,
Indonesia akan selamat.